Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 2, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, alam. Cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor berpindah dari benda yang dimiliki suhu lebih tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah, hingga tercipta keseimbangan suhu. Dengan demikian, perpindahan kalor terjadi pada benda-benda yang memiliki suhu berbeda, agar suhunya menjadi sama. Cara perpindahan kalor dari satu benda ke benda lain tidak selalu sama. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. 1. Konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contohnya, tangan memegang cangkir berisi teh hangat. Contoh yang kedua, knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Selanjutnya, tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Perpindahan kalor yang kedua yaitu konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya, air yang dipanaskan di dalam panci. Ketika memanaskan air akan terlihat seperti diaduk. Hal ini dikarenakan partikel-partikel air yang ada di bagian bawah menjadi panas dan berpindah ke permukaan. Partikel air yang berpindah ini juga diikuti oleh perpindahan kalor. Contoh konveksi berikutnya yaitu peristiwa angin laut dan angin darat. Angin laut adalah angin yang berpindah dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari. Saat siang hari, matahari membuat daratan lebih panas. Akibatnya, suhu di darat lebih tinggi dan membuat partikel udara memuai. Partikel udara yang memuai menyebabkan tekanan udara di darat lebih rendah, sehingga angin dari laut yang memiliki tekanan lebih tinggi akan mengalir ke darat. Angin darat adalah angin yang berpindah dari darat ke laut dan berpindah saat malam hari. Saat malam hari, udara daratan lebih dingin daripada di laut. Suhu udara di laut menjadi lebih tinggi dan partikel udaranya memuai. Partikel udara di laut akan bergerak ke atas dan digantikan partikel udara dari darat. Contoh konveksi berikutnya yaitu sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Cara perpindahan kalor yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Contohnya, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun. Kemudian, panas matahari yang terasa sampai ke bumi. Contoh berikutnya, menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Laporan pengamatan cara-cara perpindahan kalor. Laporan pengamatan perpindahan kalor secara konduksi. Ibu Eko menuangkan air panas dari termos ke dalam gelas. Kemudian, Eko memasukkan sendok logam ke dalam gelas tersebut. Setelah 5 menit, Eko memegang ujung sendok logam. Sendok logam terasa panas. Percobaan ini membuktikan bahwa kalor dapat berpindah secara konduksi.
Ayo perhatikan contoh laporan pengamatan perpindahan panas atau kalor secara konduksi. Laporan pengamatan perpindahan kalor secara konveksi. Ibu Eko menuangkan air panas ke dalam gelas kaca. Kemudian, Eko memasukkan es batu berwarna yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dari percobaan, lama-kelamaan, es batu di dalam gelas yang berisi air panas akan mencair. Es batu dapat mencair karena mendapatkan energi kalor dari air panas di dalam gelas. Percobaan ini membuktikan bahwa kalor dapat berpindah secara konveksi. Ayo perhatikan contoh laporan pengamatan perpindahan panas secara konveksi. Keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan tabel perbandingan keuntungan dan kerugian adanya perpindahan panas serta antisipasinya berikut. Perpindahan kalor secara konduksi. Contohnya, memasak air menggunakan panci aluminium. Keuntungannya, air lebih cepat mendidih. Kerugiannya, logam aluminium lebih cepat panas, sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Antisipasinya, memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator, seperti ebonit. Antisipasi yang kedua, menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor. Yang kedua, perpindahan kalor konveksi. Contohnya, adanya aliran air saat air mendidih. Keuntungannya, air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah yang menyebar ke seluruh bagian wadah. Kerugiannya, letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Antisipasi yang bisa kita lakukan, yang pertama menggunakan tutup panci saat memasak air. Yang kedua, tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Perpindahan kalor radiasi. Contohnya, pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Keuntungannya, tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Kerugian, jika kondisi matahari sedang terik, kita akan merasa kepanasan. Berikutnya, antisipasi yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung.